Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah menyeramkan di balik film-film Disney. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar yang ada di seluruh dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan juga Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Sampai sekarang Disney sudah merilis ratusan film kartun yang tentunya menjadi serial tontonan kita semasa kecil. Salah satu karakter kartun yang paling melegenda adalah Mickey Mouse. Jadi Mickey Mouse ini merupakan kartun pertama yang membuat Disney dikenal oleh banyak orang. Namun tahukah kalian kalau cerita-cerita di film Disney memiliki banyak teori dan konspirasi menyeramkan yang sudah banyak tersebar di internet. Nah, penasaran bagaimana kisahnya dan film-film Disney apa saja yang memiliki kisah menyeramkan? Simak terus video ini sampai habis. Cerita pertama yang akan saya bahas adalah film Finding Nemo. Film klasik dari studio Disney Pixar ini berhasil mendapatkan piala Oscar pada tahun 2004 sebagai film animasi terbaik. Namun baru-baru ini muncul dan berkembang teori konspirasi dari penggemar mengenai jalan cerita sebenarnya yang sangat menyeramkan. Teori konspirasi tersebut datang dari acara podcast dengan judul Just the Nobodies yang sangat viral sekali di media sosial TikTok. Sang host podcast menyebut kalau karakter Nemo sebenarnya tidak pernah ada. Kata Nemo dalam bahasa Latin sendiri berarti tidak ada atau bukan siapa-siapa. Jadi studio Disney secara harfiah mengatakan kepada para penonton kalau judul film Finding Nemo artinya adalah tidak menemukan siapa-siapa, karena Nemo sendiri itu tidaklah nyata. Menurut saya hal ini sebenarnya cukup logis, karena kalau kalian search di internet, kenyataannya ikan barakuda bukanlah pemangsa ikan badut. Dan ikan badut perempuan memiliki kecenderungan kanibalisme, yang berarti Ibu Nemo yang memakan semua telur-telurnya dan membuat Marlin depresi hingga dia membayangkan kalau dia menyelamatkan satu telur dan itu adalah Nemo, atau dalam bahasa Latin artinya nobody. Selanjutnya sang host juga mengutarakan opininya mengenai karakter Dory. Dory yang menderita kehilangan ingatan jangka pendeknya bisa berteman baik dengan Marlin, ayahnya Nemo, karena Dory sendiri tidak dapat mengingat bahwa sebenarnya Nemo itu tidak pernah ada. Cerita selanjutnya adalah Toy Story. Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan para mainan apabila sedang tidak dilihat oleh manusia. Yang mana dalam film ini, tokoh utamanya adalah Sharifudi dan teman-temannya. Jadi ceritanya mainan-mainan ini memiliki nyawa dan saat tidak ada manusia yang melihat, mereka semua akan bangun dan melakukan aktivitas layaknya makhluk hidup. Mungkin hal ini terlihat sangat sederhana dan tidak ada yang menakutkan sama sekali. Namun kalau kita bayangkan sendiri, kalau kita memiliki mainan yang bisa hidup saat kita tidak melihatnya, tentu saja ceritanya akan jadi horor dan mengerikan. Cerita dari film Toy Story ini sebenarnya diambil dari kisah horor, yaitu seorang pria yang dirahasiakan namanya. Pria itu mengatakan kalau dia memiliki anak laki-laki yang sering berbicara dengan mainan-mainannya.
Tentu saja dia berpikir kalau itu adalah hal yang sangat normal karena pada dasarnya anak-anak memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Hingga pada suatu hari terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Ketika pria itu membuka pintu kamar anaknya saat tengah malam, dia mendapati para mainan-mainan itu bisa bergerak sendiri, dan saat menyadari keberadaan pria itu, para mainan langsung kaku kembali. Cerita itu pun lalu diadaptasi menjadi animasi kartun untuk anak-anak yang dikenal sekarang dengan judul Toy Story. Film tersebut menjadi salah satu film yang sangat laris dan bahkan sudah dibuat sampai 4 film. Cerita selanjutnya adalah mobil Cars. Cars adalah sebuah film animasi yang dirilis oleh Walt Disney pada tanggal 9 Juni tahun 2006. Film ini disutradarai langsung oleh John Lasseter yang juga menangani film Toy Story. Film Cars ini bercerita tentang kendaraan antromorfis sehingga mobil-mobil di film itu dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Walaupun ini hanya film saja, namun pernahkah kalian berpikir tentang asal-usul dari mobil hidup itu? Dan apakah ada kemungkinan kalau mobil di film Cars ini ada di dunia nyata? Nah, jadi tahun lalu ada hal mengejutkan dari sutradara film Cars ketiga, yaitu Jay Ward, saat sedang melakukan wawancara. Jadi di sana ada yang bertanya tentang asal-muasal mobil di film Cars, karena sangat aneh sekali kalau ada mobil yang bisa berekspresi layaknya seorang manusia. Tapi jawaban dari Jay Ward lebih mengejutkan lagi. Dia mengatakan bahwa mobil di film Cars menggambarkan teknologi mobil masa depan yang sudah bisa berkendara sendiri dan sudah tidak membutuhkan manusia lagi. Seiring dengan kemajuan zaman, mobil itu akan semakin pintar berkat adanya teknologi AI. Nah, selain itu Jay Ward juga pernah ditanya kenapa pintu mobil di film Cars tidak pernah ada yang terbuka. Jay Ward pun lalu menjawab bahwa mobil di film Cars tidak pernah memiliki pintu karena di dalamnya ada otak dan juga mata, yang mana kalau sampai dibuka, takutnya isi organnya akan keluar berantakan. Cerita Disney selanjutnya adalah Beauty and the Beast. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu ada seorang pria bernama Gosalpus. Pria ini mengidap penyakit bernama hipertrikosis yang menyebabkan pertumbuhan bulu di seluruh tubuhnya sehingga tampak seperti binatang bertubuh manusia. Karena masalah itu dia dikucilkan oleh masyarakat. Nah, tidak tega melihat keadaan Gosalpus, raja dan ratu di sana pun lalu mengangkatnya sebagai anak. Bahkan mereka mencarikan wanita cantik dan baik hati yang tidak akan menilai Gosalpus dari wajah atau rupanya saja. Dan pada akhirnya setelah menanti sekian lama, Gosalpus akhirnya menikahi wanita yang baik hati itu. Namun karena belum berkembangnya teknologi pada masa itu, orang-orang lebih percaya terhadap dukun atau penyihir. Mereka belum mengerti tentang penyakit yang diderita oleh Gosalpus, termasuk Gosalpus itu sendiri. Nah, pada suatu hari ada seorang penyihir yang mendatangi kerajaan itu dan mengatakan kalau penyakit yang diderita oleh Gosalpus sebenarnya adalah kutukan. Dan kutukan itu hanya bisa hilang kalau dia memakan jantung seorang wanita yang sudah tulus mencintainya. Gosalpus pun lalu membunuh istrinya sendiri dan memakan jantungnya. Namun ternyata dirinya tidak berubah menjadi manusia normal. Gosalpus pun sangat menyesal karena telah membunuh istrinya sendiri yang sudah sangat tulus mencintainya apa adanya.
Cerita Disney yang terakhir yang akan saya bahas adalah film Frozen yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang dua orang putri, yaitu Anna dan Elsa, yang mana sang kakak yaitu Elsa memiliki kekuatan super yang dapat mengendalikan es atau salju. Namun tahukah kalian kalau sebenarnya kisah asli Frozen sangat sedih dan mengerikan. Jadi kisah aslinya sebenarnya berjudul The Snow Queen. Dan dalam kisah itu sang ratu bukanlah orang yang baik. Dia sering memperbudak para wanita dan menculik para pria tampan untuk memuaskan hasratnya. Kalau ada yang berani menentangnya, maka sang ratu akan membekukan tubuhnya dan kemudian menghancurkannya berkeping-keping seperti bongkahan es. Kekejaman yang dilakukan oleh Snow Queen ini berlangsung sangat lama. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang pangeran dari kerajaan lain. Dengan karismatiknya, pangeran tampan itu berhasil membuat sang ratu salju jatuh cinta kepadanya. Dan keduanya pun lalu menikah. Namun ternyata sang pangeran tidak benar-benar cinta kepada Ratu Salju. Dengan sengaja pangeran itu berselingkuh dan mencapakan sang Ratu Salju. Mengetahui hal itu, sang Ratu Salju pun merasa patah hati untuk pertama kalinya. Dia langsung menghabisi pangeran itu bersama dengan selingkuhannya. Namun ternyata hal itu tidak membuat hatinya membaik. Dia tidak dapat mengobati rasa sesak di dalam dadanya itu. Hingga pada akhirnya karena sudah tidak tahan, sang ratu membekukan hatinya sendiri sehingga Ratu Salju itu pun tewas karena hatinya yang hancur. Nah, itulah tadi kisah seram di balik film Disney. Tentu saja semua ini tidaklah nyata dan hanya cerita fiksi dari para penggemar creepypasta. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Next time and stay cool. Bye bye.